Selamat datang di channel ini. Dalam sebuah perubahan politik yang belum pernah terjadi sebelumnya, Donald Trump telah menegaskan kembali dominasinya dalam politik Amerika. Hal ini berdampak langsung pada Ursula von der Leyen, Presiden Komisi Eropa, yang menghadapi penghinaan akibat semakin tidak relevannya perannya di panggung global. Perubahan ini bukan sekadar momen politik yang cepat berlalu, tetapi menandakan penataan ulang kekuatan global yang mendalam. Gelombang seismik dari perubahan ini mengguncang Brussels dan mengancam struktur kekuatan Eropa. Kembalinya Trump ke panggung politik, terutama keputusannya untuk menolak memberikan undangan kepada von der Leyen untuk pelantikannya, telah memicu badai diplomatik yang tidak diantisipasi oleh banyak pengamat dan diplomat. Kebangkitan Trump dalam politik Amerika begitu mencolok, terutama setelah kampanye pemilihan yang intens dan sangat diperebutkan. Ia telah membuktikan bahwa retorika America First bukan sekadar slogan, melainkan filosofi pemerintahan yang telah tertanam dalam lanskap politik Amerika. Saat ia bersiap kembali ke Gedung Putih, lawan-lawannya, baik di AS maupun di Eropa, terlihat berebut relevansi. Kepanikan semakin jelas, terutama di Brussels, di mana lembaga-lembaga politik Uni Eropa dipaksa menghadapi kenyataan bahwa pengaruh mereka dalam urusan global mulai memudar. Von der Leyen, yang selama ini mencitrakan dirinya sebagai wajah persatuan dan demokrasi Eropa, kini menghadapi tantangan besar. Situasi ini lebih dari sekadar kemunduran, ini adalah bencana politik. Penolakan Trump untuk mengundang von der Leyen ke pelantikannya bukan sekadar kelalaian, melainkan penghinaan diplomatik yang disengaja, teguran keras dari Amerika Serikat. Tindakan ini mencerminkan tren yang lebih besar dalam kebijakan luar negeri AS di bawah kepemimpinan Trump. Amerika tidak lagi memandang Eropa sebagai mitra yang setara. Para ahli, seperti John Tan dari Institut Hubungan Internasional, mencatat bahwa ini menandai pergeseran definitif dalam hubungan transatlantik. Amerika Serikat secara aktif menjauhkan diri dari sekutu-sekutunya di Eropa dan mencari aliansi yang lebih kuat serta independen, terutama di Asia dan belahan bumi selatan. Penolakan Trump terhadap von der Leyen lebih dari sekadar penghinaan pribadi. Ini mencerminkan pemikiran ulang yang lebih luas mengenai hubungan AS-Uni Eropa. Bersamaan dengan penolakan tersebut, Trump juga mengisyaratkan sikap yang lebih agresif terhadap Eropa, termasuk kemungkinan penerapan tarif baru pada barang-barang Eropa. Pesannya jelas, Amerika tidak akan lagi menanggung beban ekonomi dan politik dari kesalahan Eropa. Tanggapan von der Leyen dapat diprediksi. Ia mengirim surat ucapan selamat kepada Trump dengan bahasa yang suam-suam kuku, penuh basa-basi samar tentang kerjasama dan rasa saling menghormati. Namun, isyarat ini kosong tanpa substansi. Trump, yang dikenal karena penghinaannya terhadap formalitas diplomatik, sepenuhnya mengabaikan pembukaan von der Leyen. Sebaliknya, ia justru mengundang pemimpin dari negara-negara seperti Cina, Hongaria, dan Italia, negara-negara yang sering berbenturan dengan agenda birokrasi Brussels dan kebijakan progresif Uni Eropa. Dampak tindakan Trump terhadap Komisi Eropa begitu cepat dan parah. Tokoh-tokoh terkemuka seperti Charles Michel, Presiden Dewan Eropa, mengkritik tajam von der Leyen karena dianggap menjadikan Uni Eropa sebagai alat ambisi pribadinya. Pers Inggris, yang dikenal cepat dalam menghakimi kepemimpinan Uni Eropa, mengecam von der Leyen sebagai Presiden Komisi Eropa terlemah dalam beberapa dekade terakhir. Sementara itu, media sosial dipenuhi ejekan dan meme yang mengejek von der Leyen sebagai korban terbaru dari perang diplomatik Trump. Beberapa bahkan membandingkan kepemimpinannya dengan tenggelamnya Titanic, simbol ketidakmampuannya mengarahkan Uni Eropa melewati badai politik ini. Dalam lanskap media yang semakin sinis, krisis ini hanya menegaskan betapa lemahnya posisi Uni Eropa di panggung global saat ini. Penolakan Trump terhadap Ursula von der Leyen bukan sekadar penghinaan pribadi. Ini adalah simbol kuat dari semangat baru Amerika, kemandirian dan kekuatan di panggung dunia. Dengan mengabaikan birokrat tertinggi Uni Eropa, Trump telah menghancurkan ilusi bahwa AS dan Uni Eropa berdiri setara dalam politik global. Bagi Trump, ini adalah bagian dari strategi yang lebih luas untuk menegaskan kekuatan Amerika. Ia mengirimkan pesan kepada dunia bahwa AS hanya akan berurusan dengan negara-negara yang kuat,
independen, dan bersedia membela kepentingan mereka sendiri. Seperti yang dicatat oleh Profesor Oliver Stone, ini hanyalah permulaan. Pemerintahan Trump kemungkinan besar akan mendorong kebijakan luar negeri yang lebih agresif dengan tujuan merebut kembali kepemimpinan global dari lembaga-lembaga multilateral yang ia anggap melemah atau tidak relevan. Bagi von der Leyen, konsekuensi dari kegagalan diplomatik ini sangat mengerikan. Posisinya di Brussels semakin genting karena ketidakpuasan dalam Komisi Eropa mencapai titik didih. Tuduhan lama tentang salah urus, korupsi, dan penyalahgunaan kekuasaan kembali mencuat. Kemampuannya untuk mempertahankan persatuan dan kohesi Eropa kini semakin dipertanyakan. Sebelum melanjutkan lebih jauh, beritahu kami apakah Anda menyukai videonya. Jika ya, silakan klik suka dan bagikan, dan mari kita lanjutkan. Saat Trump mengkonsolidasikan kekuasaannya di Washington, kepemimpinan von der Leyen mulai runtuh. Kekhawatiran semakin berkembang bahwa Uni Eropa, di bawah kepemimpinannya, akan kesulitan mempertahankan stabilitasnya di tengah gelombang populisme dan tantangan dari pemerintah sayap kanan di negara-negara anggota utama UE. Sementara Trump menikmati kemenangannya dengan menunggangi gelombang sentimen nasionalis yang melanda Amerika, pendekatan America First-nya terus bergema di kalangan pemilih AS. Penghinaannya terhadap Uni Eropa selaras sempurna dengan ideologi politiknya. Namun, bagi Eropa, ini adalah pil pahit yang harus ditelan. Brussels kini harus menghadapi kenyataan bahwa mereka tidak lagi menjadi pemain utama dalam arena politik global. Kekecewaan terhadap struktur birokrasi UE, ditambah dengan lemahnya kepemimpinan, semakin memperdalam perpecahan internal. Negara-negara anggota semakin frustrasi dengan ketidakmampuan Brussels dalam menanggapi tantangan global, termasuk kebangkitan Tiongkok dan Rusia. Di saat yang sama, populisme sayap kanan semakin menguat di Eropa, memperburuk krisis yang dihadapi UE. Para pemimpin seperti Viktor Orban dari Hongaria, Giorgia Meloni dari Italia, dan Jaroslaw Kaczynski dari Polandia semakin mendapatkan pengaruh, dengan dukungan dari tokoh-tokoh seperti Trump dan mogul media sosial seperti Elon Musk. Pemimpin sayap kanan ini membentuk kembali lanskap politik di seluruh Eropa, menantang visi Uni Eropa tentang Eropa yang bersatu dan demokratis. Platform X, sebelumnya Twitter, telah menjadi alat yang ampuh dalam mempromosikan retorika anti-UE, menyediakan ruang bagi kritik terhadap kebijakan Brussels, terutama terkait isu-isu kontroversial seperti migrasi, perubahan iklim, dan ekonomi. Aliansi antara populis sayap kanan dan tokoh-tokoh teknologi berpengaruh ini menjadi tantangan besar bagi otoritas Uni Eropa. Terlebih lagi, UE sendiri masih berjuang untuk mengatur ruang digitalnya secara efektif. Upaya Brussels untuk mengendalikan media sosial melalui Undang-Undang Layanan Digital justru semakin meningkatkan ketegangan, dengan UE mengklaim bahwa peraturan ini diperlukan untuk membendung penyebaran informasi yang salah. Di tengah perubahan global yang cepat ini, Uni Eropa kini menghadapi ujian berat dalam mempertahankan relevansinya di panggung internasional. Kritikus berpendapat bahwa langkah Uni Eropa untuk mengatur media sosial melalui Undang-Undang Layanan Digital hanyalah upaya terselubung untuk membatasi kebebasan berbicara dan mengendalikan narasi digital. Sementara itu, kerjasama erat Elon Musk dengan kekuatan sayap kanan, terutama di Jerman dan Polandia, menjadi tantangan langsung terhadap otoritas Uni Eropa. Ketika Eropa semakin condong ke arah regulasi yang lebih ketat, platform media alternatif terus memperluas pengaruhnya, menantang dominasi Brussels. Uni Eropa kini berusaha keras mencari cara untuk menghadapi pergeseran sentimen publik yang semakin besar terhadap birokrasi dan kebijakan mereka. Di sisi lain Atlantik, pemerintahan Biden menghadapi posisi yang semakin genting, terutama karena Trump kembali menegaskan dominasi Amerika di panggung dunia. Sementara AS berusaha mempertahankan pengaruh globalnya, negara ini juga menghadapi tantangan internal yang signifikan, mulai dari dampak bencana iklim hingga perpecahan politik yang semakin melebar. Kebakaran hutan dahsyat di California, misalnya, menjadi contoh nyata dari krisis domestik yang belum terselesaikan. Penanganan bencana ini oleh Gubernur Gavin Newsom mendapat banyak kritik, terutama karena dianggap gagal mengatasi akar penyebab kebakaran yang semakin sering terjadi.
Alih-alih fokus pada perbaikan infrastruktur dan mitigasi bencana, pemerintah negara bagian terus mengalokasikan jutaan dolar untuk kampanye politik. Kegagalan dalam menangani masalah-masalah mendesak ini mencerminkan tren yang lebih luas dalam pemerintahan Amerika, di mana prioritas politik seringkali lebih diutamakan dibandingkan kebutuhan nyata warga negara biasa. Kesimpulannya, lanskap politik global sedang mengalami pergeseran seismik, dengan Donald Trump muncul sebagai tokoh sentral dalam membentuk kembali tatanan dunia. Tindakannya memperjelas bahwa Amerika Serikat tidak akan lagi menerima perlakuan sebagai mitra yang setara dengan Eropa. Sementara itu, Ursula von der Leyen, yang pernah dianggap sebagai simbol kepemimpinan Eropa, kini mendapati dirinya semakin terpinggirkan. Pengaruhnya memudar seiring dengan melemahnya kekuatan politik dan ekonomi Uni Eropa. Pertanyaan kritisnya adalah, apakah Uni Eropa dapat beradaptasi dengan realitas geopolitik baru ini, atau justru akan tertinggal saat Amerika, di bawah kepemimpinan Trump, merebut kembali dominasi global? Hanya waktu yang dapat menjawabnya. Namun, satu hal yang pasti, nasionalisme ala Trump akan terus berlanjut dan membentuk ulang tatanan global dengan cara yang mungkin tidak akan pernah bisa dipulihkan sepenuhnya oleh Eropa. Bagaimana pendapat Anda mengenai video ini? Jika Anda punya pendapat, silahkan tuliskan pendapat Anda pada bagian komentarnya. Dan jika Anda suka dengan video ini, silahkan klik like dan subscribe. Dengan begitu kami akan membuat video lainnya untuk Anda semua. Terima kasih dan sekian dulu dan sampai jumpa di video berikutnya.